Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara mencari data yang sama di Microsoft Excel. Mungkin kita sering memiliki data yang sama di Microsoft Excel. Misalkan saya akan memberikan contoh. Ini ada sebuah data dari padi, ikan, padi, rumah, nasi, sayur, nasi. Kemudian kita akan mencari angka mana saja yang ataupun data mana saja yang termasuk ke dalam duplikat ataupun yang memiliki data yang sama. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melihat sebuah rumus seperti ini. Dia akan menunjukkan bahwasanya yang memiliki nilai yang lebih dari satu itu memiliki duplikat ataupun memiliki yang sama. Misalnya di sini ada 3. Berarti di sini ada 3 kata padi, kemudian padi. Tidak ada lagi, ada 3. Kemudian ikan juga seperti itu, ikan. Nah, ini dia cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dia mengurutkan, di mana kita harus melihat yang terakhirnya. Di sini dia tadi ada 3, yaitu kita lihat di kata yang terakhir. Ini dia kata yang terakhir ada 3. Kemudian nasi, di terakhir ada 3. Nah, itulah cara untuk melihat duplikat. Untuk membuatnya, saya akan membuat 2 buah tutorial, berarti yang seperti ini dan yang seperti ini, tergantung kebutuhan kita. Untuk membuat tutorial seperti ini, untuk yang pertama, ini untuk memunculkan jumlah duplikat suatu data. Rumusnya yang ini ya, seperti ini. Ini contohnya. Saya akan membuat contoh. Saya akan memberikan rumus yang seperti ini. Kita buat yang pertama, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik count if, kemudian kita buka kurung, kemudian kita seleksi ring. Di sini ada cara menggunakan rumusnya. Di sini ada count if, ada ring, ada kriteria. Di mana ring ini ialah semua datanya. Jadi yang ini masuk ring. Kemudian untuk pemisahnya kita ketik tanda koma. Ini tergantung printer ya. Ada yang pemisahnya titik koma, ada yang koma. Kita bisa lihat di sininya. Di sini saya ada ring, koma, kriteria. Jadi untuk memisahnya saya menggunakan koma. Jadi kita titik koma. Kemudian di sini datanya akan berpindah-pindah. Untuk ring biasanya tetap harus kita kunci data kita dengan cara menekan F4 sebagai fungsi absolut. Kita tekan F4. Di sini juga kita tekan F4. Saya ulang. Misalnya di sini belum ada seperti ini. Yang pertama kursor kita taruh di sini ataupun di sini. Kemudian kita tekan F4. Kemudian kursornya kita pindah ke sini. Kita klik sekali, kita tekan F4. Kemudian tanda koma, kemudian kriteria. Kriteria artinya yaitu data yang pertama. Berarti yang ini dia ya, data pertama. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Jadi akan seperti ini dia. Kita urutkan. Ini dia sama. Kemudian yang ini juga seperti ini, namun beda dia. Ini padi pertama, ini yang ketemu padi kedua. Jadi ini judulnya seperti ini, menampilkan angka yang menandakan sudah berapa kali suatu data muncul. Misalnya yang ini dia muncul yang pertama. Kemudian padi ini muncul yang kedua. Dan di sini padi muncul yang ketiga. Untuk membuat hal tersebut, yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik count if, kita buka kurung, kemudian kita cari ringnya yang pertama, yaitu yang ini dia ya, yang ini. Kemudian kita ketik tanda koma, kemudian kita ketik lagi seperti ini dia ya, ada 3 buah. Maaf, bukan tanda koma, saya lihat dulu biar lebih jelas. Di sini sudah ada, kita ketik. Di sini ada tengah absolutnya. Di sini berarti untuk membuat yang seperti ini, menampilkan angka yang menandakan sudah berapa kali suatu data muncul pada suatu worksheet, kita hanya membutuhkan sel yang mana yang ingin kita buat duplikatnya. Artinya di sini misalnya
E3. Berarti yang kita isi semuanya E3, E3 dan E3. Berarti yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik count if kita buka kurung, ini dia yang pertama padi E3, kemudian ringnya juga E3 seperti ini, kemudian kita ketik pemisah juga E3. Nah, seperti tadi kita harus membuat fungsi absolutnya, yaitu dengan menekan F4. Tapi yang kita buat F4 itu cuma di sini. Cuma di sini, bukan di sini, bukan di sini. Tetapi cuma di sini. Kita tekan F4 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Dan kita tekan enter. Ya, sama seperti di sini. Tekan enter. Dan kita urutkan ke yang paling bawah. Ya, akan memiliki data yang sama. Jadi padi ini muncul yang pertama, ini padi yang muncul yang kedua, kemudian padi yang muncul yang ketiga. Tutorial ini biasanya dimanfaatkan untuk kita menghapus data-data yang sama. Nah, untuk menghapus data-data yang sama seperti ini, kita blok dulu semuanya. Ini dia. Kita blok dulu. Kemudian kita pilih data di sini dan kita pilih filter. Kita bisa mengurutkan. Jadi kita bisa mengurutkan. Di sini yang pertama kita harus buat dulu. Ini ada padi, ada berapa kata dia? Ada padi, ada ikan. Kita pilih yang pertama bermunculan itu padi. Ataupun di sini supaya sama semuanya kita bisa mengurutkan A sampai Z. Nah, dia akan menunjukkan A sampai Z. Jadi untuk menghapusnya kita ingin menyisakan satu buah, berarti 2 dan 3 kita hapus. Jadi di sini bisa kita hapus semuanya. Kita klik delete. Kemudian di sini juga 2 dan 3 kita hapus. Kita klik delete. Kemudian di sini 2 dan 3 juga kita hapus. Kita klik delete. Nah, jadi semua data yang duplikat sudah bisa kita hapus dengan cepat. Kemudian bisa juga kita bisa gunakan dengan cara yang lebih cepat. Di sini berarti di sini sudah kita urutkan. Tapi di sini kita urutkan berdasarkan angka dari yang kecil ke terbesar. Jadi yang 2, yang 3 ini kita hapus semuanya. Kita delete. Jadi lebih cepat untuk menghapus data yang duplikat. Nah, ini tutorial ini sangat bermanfaat ya. Kalian bisa melihatnya. Ini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jadi inilah tutorial pada kali ini, cara mencari data yang sama di Microsoft Excel, yaitu dibagi dua, memunculkan jumlah duplikat suatu data dengan menggunakan rumus yang ini, kemudian menampilkan angka yang menandakan sudah berapa kali suatu data itu muncul pada worksheet, yaitu dengan menggunakan rumus yang ini ya. Itu perlu diingat, ini semuanya untuk yang pertama untuk memunculkan data yang duplikat. Ini absolutnya 22, ini absolut, ini harus dibuat absolut. Kemudian harus dibuat ring. Kemudian kalau yang kedua yaitu kita harus mencari jumlah pengulangannya. Seperti ini. Kita buat ringnya, tetapi yang menjadi ring itu sel ya. Berarti sama di sini E3, di sini E3, di sini juga E3. Semuanya jadi E3. Yang kita gunakan sel yang sama. Kemudian absolutnya itu cuma sekali, yaitu di sini. Ya. Jelas perbedaannya, kalau di sini A3 sampai A7, kalau di sini E3 sampai E3. Jadi sama, itulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.